Hari ini tepat 26 Ramadan tahun 2026 dan alhamdulillah puasa saya masih full tanpa bolong satu hari pun. Mungkin bagi sebagian orang ini biasa ya, tapi buat saya dan buat Anda yang sedang berjuang melawan GERD dan anxiety, ini adalah kemenangan besar. Ingat tahun 2021 saya hanya kuat puasa 4 hari. Sisanya bolak-balik IGD karena perut terasa disayat-sayat dan dada terbakar. Kalau Anda hari ini merasa tidak akan bisa sembuh, tonton video ini sampai habis. Saya akan buka faktanya. GERD bukan penyakit seumur hidup. Perkenalkan, saya Arsad. Saya pernah ada di posisi Anda selama lebih dari 2 tahun. Hidup saya dikendalikan oleh asam lambung. Rasanya bukan cuma perih biasa. Perut saya rasanya seperti diiris pisau. Dada sesak, tenggorokan mengganjal, dan yang paling parah, takut Mendengarkan berita duka saja, jantung saya langsung berdebar dan lambung kumat. Saya pernah pingsan di pinggir jalan, masuk rumah sakit berkali-kali, bahkan hampir putus asa karena merasa kok tidak sembuh. Secara ilmiah, ini yang disebut lambung dan otak kita itu satu jalur. Saat lambung sakit, pikiran kacau. Saat pikiran cemas, asam lambung makin naik. Itulah kenapa pengobatan GERD ini tidak bisa cuma pakai obat kimia, tapi harus satu paket dengan perbaikan pola pikir. Lalu, bagaimana saya bisa sampai di titik ini? Bisa kerja lapangan, mobile, bahkan itu ratusan kilometer, dan bisa puasa penuh. Ada 3 kunci yang saya lakukan. Pertama, ikhtiar fisik yang tepat. Saya menemukan kecocokan dengan daun katuk dan telur asin. Secara medis, daun katuk kaya akan klorofil dan antioksidan yang membantu regenerasi sel, termasuk memulihkan luka di dinding lambung. Saya juga menjaga pola makan. Ingat, hindari makanan yang keras dan memicu seperti kafein atau pedas berlebihan. Jangan paksa lambung bekerja berat saat dia sedang luka. Kedua, perbaiki software alias pikiran. Dulu saya manja dengan rasa sakit. Ada sensasi sedikit, saya langsung panik. Sekarang saya lawan. Saya abaikan rasa cemas itu. Saya sibukkan diri dengan aktivitas. Ternyata semakin kita aktif secara positif, otak akan mengirim sinyal ke lambung untuk lebih stabil. Ketiga, disiplin gaya hidup. Jangan begadang. Posisi tidur kepala harus lebih tinggi dari dada. Ini teknik mekanis agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan saat kita terlelap. Teman-teman pejuang lambung, satu hal yang harus Anda tanamkan, kesembuhan itu datang atas izin Allah, tapi kita wajib menjemputnya dengan ikhtiar. Ramadan tahun ini adalah bukti nyata bagi saya, tanpa obat rutin yang seperti dulu, tanpa rasa takut yang menghantui, saya bisa beribadah dengan tenang. Kuncinya adalah sabar dan konsisten. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Kalau saya yang sakitnya 2 tahun lebih saja bisa sembuh total, Anda pun pasti bisa, insya Allah. Jangan panik saat kumat, itu hanya alarm tubuh agar kita istirahat sejenak. Tarik nafas, tenangkan pikiran, dan katakan, saya sehat, saya kuat, dan ini pasti berlalu. Terima kasih yang sudah menyimak cerita saya di Ramadan ke-26 ini, tahun 2026. Kalau Anda punya pertanyaan atau ingin berbagi cerita tentang menu sahur yang aman bagi lambung, tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling menguatkan. Saya Arsad. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.